Selamat pagi Mbak Najwa. Iya, selamat pagi Pak. Kita kembali lagi di tempat yang sama, di situasi suasana yang sama. Semoga kita berdua dapat menyelesaikan apa yang telah dimulai kemarin. Iya Pak. Bagaimana kabarnya pagi yang cerah ini? Alhamdulillah baik Pak kabarnya hari ini. Baik ya, nggak ada halangan untuk menuju ke sini tadi. Kurang lebih nggak ada sih Pak, cuma bangun siang aja emang. Jadinya agak keburu-buru. Begadang nanti malam? Iya Pak, begadang. Oh, begadang. Kerjaan tugas berarti ini? Betul Pak, Sibuk kerjaan ya? tugas yang sangat banyak. Oh seperti itu. Oke. Baik, karena kita sudah melakukan di sesi pertama kemarin, Mbak Najwa sudah betul ya, Mbak Najwa nanti ya kita punya waktu sekitar 30 menit. Saya juga izin untuk mencatat. Oke, Mbak Najwa, dari sesi kemarin coba ceritakan apa yang dirasakan Mbak Najwa sekarang. Yang saya rasakan pasti saya itu ya Pak ya, lebih lega. Tapi masih ada beberapa hal itu yang di pikiran saya tuh kayak masih belum terjawab gitu Pak. Kayak sebenarnya saya tuh harus gimana ya buat memperbaiki hubungan saya sama anak saya gitu. Terus saya tuh harus gimana ya biar sedihnya tuh kayak bisa hilang gitu Pak, nggak kepikiran sama masalah itu. Lega bagaimana ini? Lega yang saya maksud itu kayak ya udah saya tidak terbebani oleh hal-hal itu. Terus saya juga lebih kalau kepikiran tuh kayak oh ya udah ini udah masalahnya tuh udah selesai, orangnya juga udah nggak ada, tidak perlu kayak dibawa aja. Saya pinginnya kayak gitu sih Pak. Oke. Mbak Najwa merasa sudah tidak terbebani, tapi kok terfikirkan? Nah itu saya juga bingung Pak, kenapa kayak gitu. Mbak Najwa bingung, tapi Mbak Najwa pikirkan apa yang membuat apa pikiran inti yang Mbak Najwa membuat terus terfikir? Sepertinya itu sih Pak, karena sekarang bulan Ramadan juga ya Pak ya, jadi saya tuh semakin kayak kepikiran sama yang kemarin gitu loh Pak. Kan saya kayak waktu itu masih ada nenek saya, terus apa-apa itu kayak masih dimasakin, terus kayak istilahnya tuh diurus gitu loh Pak. Nah sekarang kan udah gak ada orangnya, jadi lebih ke kayak saya jarang di rumah, jarang buka di rumah gitu, terus juga jarang menghabiskan misalnya kayak buka atau sahur di rumah gitu Pak. Nah itu kayak semakin bikin saya tuh kayak teringat gitu loh Pak, walaupun pada saat itu tuh saya tuh kayak sedikit membenci ya ke nenek saya karena saya merasa dibedakan itu. Mbak Najwa tadi berkata Mbak Najwa mungkin sudah ikhlas ya atas apa yang dilakukan nenek pun lagi sudah tidak ada. Tapi itu saya rasa sangat bertolak belakang dengan apa yang diucapkan Mbak Najwa barusan. Mbak Najwa masih ada rasa-rasa yang saya rasa itu sangat tidak baik untuk ya rasa-rasa benci kepada nenek itu. Bisa menjelaskan itu bagaimana? Sebenarnya kalau rasa benci yang kayak mendalam itu udah tidak sekuat yang kemarin-kemarin sih Pak. Cuma lebih ke sikap saya ke kakak saya, itu saya tuh masih dingin gitu loh, kayak saya tuh gak peduli, terus juga tidak ingin tahu terkait dia gitu, karena kan sekarang kan kita udah beda rumah ya Pak. Nah tapi dia tuh masih sering ke rumah saya sama ke orang tua saya. Itu saya kayak jadi orang yang cuek gitu, terus juga itu bukan ke kakak saya aja sih sebenarnya, ke orang tua saya juga. Jadinya kayak ya udah kalau lagi butuh aja gitu. Cuek seperti apa?
kayak ya saya tuh nggak nyapa, terus nggak ngobrol atau basa-basi, ya udah kayak lewat aja. Terus kayak dia mau istirahat di kamar saya, dia bilang saya cuma iya gitu aja Pak. Kayak ya udah nggak ada topik. Terus juga saya lebih cenderung mematikan topik gitu. Katanya sudah ikhlas dengan perbuatan nenek, tapi kok cuek ke kakaknya. Saya juga bingung Pak kenapa seperti itu. Ya tentu saya memahami kebingungan yang dialami Mbak Najwa, tapi saya ingin menegaskan lagi, apa benar Mbak Najwa sudah benar-benar mengikhlaskan semua yang nenek lakukan kepada Mbak Najwa dulu? Kayaknya sih udah sih Pak, rasanya sebenarnya ya saya tuh bingung gitu loh Pak. Kadang itu saya tuh kayak udah ikhlas, kadang itu masih ada pikiran-pikiran yang kayak saya dulu diginiin, tapi itu kayak hanya sebatas pikiran-pikiran lewat aja gitu. Tapi kayak dampaknya tuh ya ke hubungan saya itu sama kakak saya. Berarti dengan kepergian nenek, Mbak Najwa belum bisa dong menerima perbuatan nenek dulu, meskipun nenek sudah pergi. Iya, saya rasa ada perasaan itu sedikit di benak saya. Sedikit tapi berdampak banyak, berdampak yang ya cukup sampai cuek dengan kakak ataupun orang tua. Mbak Najwa masih menganggap itu hanya sedikit. Sedikit sih Pak, karena sebelumnya sebelum pertemuan kita yang awal itu jauh, saya merasa itu jauh lebih besar, itu jauh lebih parah. Oke, ya itu Mbak yang Mbak Najwa rasakan ya. Setelah sesi pertama kemarin, bagaimana ketika Mbak Najwa bertemu dengan kakak ataupun dengan orang tua? Coba ceritakan kepada saya setelah sesi pertama kemarin. Karena saya juga memiliki kesibukan ya Pak ya, kayak bekerja sama kuliah itu. Jadi kalau saya ketemu orang tua saya cuma sebatas kayak ya udah ibu saya katanya hari ini kuliah enggak, kerja enggak, khususnya enggak, kayak basa-basi seperti itu aja sih Pak. Karena kan saya berangkat kelas pagi, terus pulang langsung kerja, pulang malam, terus biasanya gitu. Terus jadi kayak interaksi di rumah itu kayak cuma sebentar. Mbak Najwa memiliki kesibukan yang cukup ada, atau sengaja menyibukkan diri supaya nggak terlalu dekat dengan ya keluarga lah? Sebenarnya sih karena kesibukan itu sih Pak, bukan karena saya kayak sengaja menyibukkan diri gitu. Entah karena kebiasaan kesibukan itu, jadi saya kayak jadi lebih ya udah gitu. Saya juga nggak tahu Ya udah ini ya udah kayak lebih cuek gitu Pak. Tapi gini Pak, saya tuh jalannya tuh lebih cuek, lebih gak peduli gitu kan. Tapi kayak kadang saya hubung-hubungkan sama kejadian kemarin yang waktu dengan saya itu. Tapi kadang tuh saya juga mikir kalau saya kayak gitu tuh ya bisa aja karena saya kan sibuk pulang malam sampai pagi gitu. Jadi saya tuh kayak gini gitu Pak, kadang tuh kayak ada pikiran saya tuh gonta-ganti gitu. Oke, baik. Sebenarnya Mbak Najwa sudah memikirkan saat sibuk nggak akan terpikir seperti itu, tapi itu terpikir saat saya kayak nugas gitu Pak. di nugas di mana? Saya biasanya tuh kalau habis shift kerja itu kayak sekalian nugas di tempat kerja saya gitu sih Pak. Jadi ya kayak di saat-saat seperti itu. Pikirkan persoalan keluarga dan oke, baik. Mbak Najwa berarti masih belum bisa untuk kembali ke hubungan yang
normal dengan kakak. Seperti itu. Iya, saya rasa seperti itu. Tapi berarti Mbak Najwa belum ikhlas dong dengan yang kejadian kemarin, yang perlakuan nenek. Iya, sedikit. Oke. Oke, baik. Saya memahami Mbak Najwa punya kesibukan. Saya juga memahami kesibukan itu mungkin Mbak Najwa lakukan untuk menyibukkan diri. Berarti kesibukan pikiran-pikiran itu Mbak Najwa alami ketika Mbak Najwa sedang tidak kuliah dan sedang tidak bekerja. Iya, Pak. Iya. Saya mau tanya, untuk apa Mbak Najwa berkuliah? Untuk berkuliah. Untuk apa? Karena dari background keluarga saya, Pak, ya, itu kayak mengharuskan kalau orang perempuan itu harus mandiri. Nah, ya kamu harus kuliah, tapi kamu juga harus punya skill yang lain gitu buat istilahnya kayak jaga-jaga ketika kita hidup berkeluarga nanti gitu. Jadi itu kayak memotivasi saya buat ya saya harus kuliah waktu SMA saat itu. Oke, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya saya ingin bertanya, untuk apa Mbak Najwa bekerja? Sebenarnya itu karena lebih saya pengen bisa memenuhi apa yang belum bisa saya miliki sih, Pak. Kayak karena saya merasa perekonomian keluarga saya itu kan naik turun ya, Pak, ya. Terutama ketika saya SMP itu benar-benar kayak turun banget sampai saya SMA. Nah dari situ tuh kayak memotivasi saya kayak saya tuh harus bekerja gitu. Nah sampai akhirnya ketika saya kuliah ini ya memang perekonomian tuh sudah membaik, tapi ada beberapa momen tuh kayak ada permasalahan di perekonomian yang membuat saya tuh mendorong diri saya buat kayaknya saya harus kerja deh buat memenuhi kebutuhan saya aja, keinginan saya gitu. Oke, baik. Kita kembali ke sesuatu yang Mbak Najwa bilang masih ada sedikit rasa untuk apa ya, untuk bisa disebut mangkel ke nenek seperti itu. Iya. Kenapa harus memisahkan sedikit? Saya juga bingung, Pak. Itu kebingungan saya karena ya itu Pak, saya kadang masih teringat mungkin karena ingatan itu jadinya kayak sedikit membuat saya ada rasa-rasa kesalnya tuh muncul lagi. Sesuatu yang sedikit berarti menimbulkan sesuatu yang besar. Berarti awalnya kan besar, dari besar ke sedikit. Apa yang Mbak Najwa lakukan? Kenapa kok bisa menjadi sedikit? Karena saya rasa saya itu gimana, Pak, ya, sering menghabiskan waktu di luar juga. Jadinya itu saya tidak terlalu memikirkan masalah itu dan kayak pertemuan saya sama keluarga saya itu tidak seintens yang kemarin-kemarin. Terus saya juga sering ke rumah saudara saya, itu dimana itu bude saya yang sempat menyadari kalau hubungan saya sama nenek saya tidak baik-baik saja. Jadi ketika saya di keluarga bude saya itu saya merasa itu lebih bisa diterima daripada kakak saya di bude saya. Tuh, jadinya saya kayak lebih beda gitu. Oke, itu mengalihkan atau mengurangi? Mengurangi sih, Pak. Benar mana coba mengurangi? Oke, baik. Butuh waktu berapa lama untuk mengurangi dari banyak ke sedikit itu yang Mbak Najwa rasakan? Mungkin 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan sejak 2 bulan ke waktu konseling yang pertama itu berapa waktunya? Berapa hari atau berapa bulan?
Maksudnya gimana? 2 bulan 2 bulan dalam proses rasa mangkal yang besar ke rasa mangkal yang sedikit. Itu selama proses konseling, sebelum proses konseling yang pertama, dari sedikit ke proses konseling yang pertama itu berapa hari? Kayaknya lebih cepat sih Pak. Lebih cepat. Iya. Tapi kok masih ada sedikit? Nah itu saya juga. Tapi sedikitnya tuh sudah, maksudnya tuh kayak hilang pergi gitu loh Pak. Kan kalau yang dari besar ke kecil tuh saya merasa kayak masih tetap ada gitu loh, cuma nggak sekesal dulu. Cuma kalau sekarang tuh kayak kadang nggak ada, kadang kepikiran, lebih ke kayak perasaan atau pikiran-pikiran yang datang pergi gitu. Oke. Tadi Mbak Najwa sudah mengonfirmasi dengan sedikit. Sekarang hilang pergi. Berarti kan ketika hilang itu kita nggak tahu porsinya seberapa. Ketika pergi itu, ketika datang kita juga nggak tahu porsinya. Berarti nggak sedikit dong. Saya menilainya itu sedikit Pak, karena kan tidak selalu ada di pikiran saya. Oke, baik. Saya memahami ya perasaannya Mbak Najwa yang mangkalnya masih ada sedikit menurut Mbak Najwa, yang kadang hilang pergi gitu ya. Oke. Ketika bertemu ketika bertemu dengan kakak itu berarti datang perasaan itu. Terkadang gini, tapi menurut saya respon saya yang berbeda. Jelaskan. Jadi kalau misalnya kemarin itu saya nggak ada kakak saya tuh kayak misal dia bikin kesalahan gitu ya Pak ya, respon saya tuh yang menggebu-gebu, marah, dan ya kamu harus mematuhi ini gitu. Misal itu ke kamar saya gitu ya, ya kamu harus mematuhi apa yang aku lakukan di kamar itu gitu. Tapi kalau sekarang lebih kayak saya diem aja, kayak saya mantul tapi cuma kayak ya udah, nggak yang respon saya tuh yang nggak menggebu-gebu seperti yang itu. Oke, itu ketika perilakunya kakak sesuai dengan yang diinginkan. Ketika kakak nggak berperilaku apa-apa atau dia nggak buat kesalahan, itu apa yang ada soal lakukan? Apa yang timbul? Ketika kakak ketemu aja tapi kakak nggak apa-apa. Kayak kakak saya kan pasti kayak buka omongan gitu ya, kayak gak kuliah, kayak gak kerja gitu. Nah saya kayak ya udah jawab aja sepatah, udah gak tahu. Berarti mangkalnya itu datang. Iya, cuma saya tetap ngerespon. Kalau sebenarnya kayak saya bilang kayak enggak, iya gitu. Tapi kalau sekarang saya lebih kayak ke iya saya kerja di sini, iya saya kelas di sini. Ada respon yang nggak agak cuek lah. Iya. Tapi walaupun memang sedikit cuek, cuma nggak kayak kemarin. Kenapa kok cueknya nggak kayak kemarin-kemarin? Saya merasa kayak perasaan kasih saya itu sudah berkurang itu Pak. Oke. Ya, untuk sesi ini saya rasa kita sampai pada diskusi tersebut karena waktu yang kita miliki terbatas ya, kita lanjutkan di sesi berikutnya seperti itu. Bisa difahami Mbak Najwa? Iya dapat Pak. Semoga Mbak Najwa bisa menjadi lebih baik lagi, kita bantu bersama-sama seperti itu ya Mbak Najwa. Terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih juga, selamat siang. Selamat siang.